Oke, kita kembali sama Izan lagi. Ini mau tanya sama makan. Hilang tiba-tiba. Tapi suaranya masuk. Kamu nyadar nggak suara kamu masuk live? Masa sih? Nah, kan? Serius? Oh iya, maaf, Semua maaf. masuk, ngunyah masuk, apa masuk. Luar biasa. Berasa nggak aku ngunyah makanan Berasa apa? perbedaan IQ-nya. Oke. Saya dengar katanya Izan, ibu kamu pernah hampir menyerah mendidik kamu. Benar? Iya, kalau sedang tidak bisa memahami lah. Jadi, Kenapa? dia itu kan anak dengan kecerdasan waktu umur 7 tahun dibilang sekitar umur 15-16, tapi emosi mental umur 4 tahun, 5 tahun, dengan fisik 7 tahun. Nah, jadi kadang-kadang dia berubah-ubah gitu, saya jadi bingung. Kadang kelihatan keras kepala gitu, Moody kadang gitu bisa gitu. Iya, jadi kayak ada 3 jiwa aja lah dalam satu orang gitu. Ininya. Dan katanya punya anak lebih dari satu, Anak saya 3. tiga-tiganya hampir sama seperti itu. Beda-beda, jadi semuanya memiliki kecerdasan memang di atas rata-rata. Yang pertama gifted dengan phalanx, dia disinkroni. Terus yang ketiga gifted dengan disleksia. Oh, Ininya. menarik ya. Iya. Hidup Anda penuh dengan tantangan. Iya, berarti ya. seperti itu. Dan yang disleksia itu yang lebih berat sebenarnya. Disleksianya apa? Dia gangguan lateralisasi, jadi Lateralisasi. terbalik-balik, Berarti kebalik? terbalik-balik semua atas bawah, kiri kanan gitu. Oh, ya. Tantrum jadinya ininya, ngamuk kalau dia Jadi tidak apa? tantrum, suka ngamuk. Oh, jadi tantrum. Oke, tantrum itu Ngamuk gitu, spontan emosi. respon, apa ya ngomongnya, menjelaskan. Bisa marah tiba-tiba gitu ya, Iya, bisa shock tidak tiba-tiba jelas tuh gitulah bisa, kenapa. bisa seperti itu Iya. gitu. Oke, tapi udah apa maksudnya dididik secara Terapi, ya, terapi. terapi, Homeschooling ya? juga. Homeschooling juga. Nggak apa-apa, saya juga disleksia kok. Jadi nggak apa-apa. Anak-anak disleksia dan sebagainya itu asal kita tahu apa yang mereka mau, asal kita bisa ngejalaninnya, Iya, pasti iya. bisa. Lagi dicari lah yang cocoknya yang. Nah, cocoknya seperti apa? Oke, nggak ada masalah. Saya malah anak saya itu disafasia, macam-macam lah pokoknya. Tapi kan buktinya ini kuliah satu, luar biasa. Ya kan? Kalau Iya. saya disconnect. Nggak nyampe. Gimana kamu gimana? Disconnect. Ah ya, ini juga mau saya terapi nanti. Iya. Saya udah panggil pelatih lumba-lumba sebenarnya. Kalau Izan kan umur 13 malah harus masuk Oh, kuliah. dia masuk ring dulu yang bulat itu dikasih api itu. Mas, aku udah bisa marah loh, ini bulan puasa, udah buka puasa, udah bisa marah. Oh, berarti nggak marahnya karena puasa. Iya. Salah lagi kan? Udah belajar loncat dulu aja baru ngomong. Lumba-lumba kali, sebel banget. Izan, tapi Izan cita-citanya pengen jadi apa sih? Jadi ilmuwan. Jadi ilmuwan, wih keren. Bisa. Mungkin bisa nemuin obat nyembuhin Kak Cika ya? Enggak. Ilmuannya nuklir, fisika nuklir. Oh, fisika nuklir. Oh, mungkin bisa bikin nuklir kecil kasih ke dia. Meledak dong, Wah, Mas, itu. meledak. Lucu. Eksperimen. Eksperimen Oh. macam apa? Masa ini? Eksperimen pembunuhan. Coy. Oke, kita punya tantangan dari soal dari tim ya. Dari aku. Dari kamu? Ah. Oh ya, dari kamu berarti nggak ada jawabannya. kita punya Tim. kita punya tantangan dari tim untuk Isa ngerjain. Coba, silakan. Nah, lihat Oke. bentuk 3 akar 3 tambah Tulis akar aja 7 sini bagi ya, itu ada Ambil aja, Nah. papan tulisnya. Itunya dinyalain aja. Nah, Sini. silakan. Oke, coba disederhanakan menjadi bentuk. Ayo Izan bisa. Kayak yang waktu Kak Cika ajarin semalam itu loh. Saya kan guru privat. Oke. Nyala. Guru privat matematika ya, Cika? Kenapa? Cika guru privat Oh, matematika. semuanya bisa? Semua bisa. Semua bisa. Bisa Bela- hancur. Awalnya belajar nyeduh teh. Apa? Nyeduh Awalnya? teh. Disederhanakan menjadi bentuk. Nah, oke. Kita tenang dulu biarkan Ihsan berpikir.
Saya yakin penonton tidak ngerti apa-apa. 3, 9, 3. Termasuk yang di rumah ya. Kalau Ihsan merasa kesulitan, saya jual kunci jawaban. Bapak! Bapak kayak yang di sekolah-sekolah ya. Jual itu kunci lagi jawaban. zaman. Ini soal UN SMA kok. 9, 3 kali 3 kali 2 tambah 5 akar 21. Kalau masih belum bisa jawab, saya jual tahu bulat. Biar sambil ngunyah ya. Iya, biar agak encer gitu otaknya, Mas. 18. Izan anak keberapa, Bu? Kedua. Kedua. Iya. Mau nambah, Bu? Oh udah terlalu tua. Iya. Oke, dan jawabannya adalah minus 5 minus akar 21. Kita Betul apa lihat enggak? itu jawaban dari Ihsan dan kita lihat jawaban sebenarnya adalah, kita lihat di ini tidak ada rekayasa ya sama sekali, jadi pertanyaannya tidak pernah diberikan ke Ihsan, benar-benar pertanyaan kita ambil secara acak dan jawaban benarnya adalah Yes, Yes. betul. luar biasa. Itu Hebat potretannya gurunya. juga hampir sama. Iya tuh, liatin ya. Dan jawabannya adalah oke. Itu pembuktian bahwa ternyata memang sudah layak untuk masuk. Saya punya soal tapi. Nah, kalau itu kan soal matematika, saya punya soal matematika psikologis. Ini saya tanya sama Kak Cika. Sampai gumoh dia jawabnya. Ini saya tanya lagi sama kamu, sama penonton. Semuanya ikut mikir ya. Kalau dia kayaknya masuk akal bisa lah. Kalau kamu udah jangan. Bisa. Ya, mikir, semua ikut mikir. Ada 3 orang. Anggap saya, Cika, sama Ihsan. Mau beli pizza. Oke? Masing-masing bawa duit 10.000. Udah? Oke. Harga pizzanya 25.000. Udah? Jadi dibalikin berapa? 5.000. Goceng 5.000. Karena 5.000 susah bagi bertiga, masing-masing dikasih 1.000 balikinnya. Udah? Ya. Sisa 2.000 kan? Ya. Buat parkir. Oke. Buat parkir kan 2.000 parkir. Oke. Artinya begitu pulang, Cika keluar berapa? 10.000. 9 dong, kan balikin 1.000. Berapa keluarnya? 9. Saya? 9. Ihsan? 9. 9 kali 3 berapa? 27. Parkir berapa? 2.000. Tambah 27.000? 29.000. 29? 1.000. 1.000-nya kemana? Korupsi. Kan tadi duitnya 30.000. Kan dibagi udah sama rata ya? Kan tadi 30.000. Iya. Mau beli pizza 25.000. Heeh. Masing-masing kok 10.000, 10.000, 10.000. Heeh. Balik 5.000. Balikin 1.000, 1.000, 1.000. Iya. 2.000 buat parkir. Iya. Udah balikin 1.000, 1.000 kan? Iya. Berarti keluarnya satu orang berapa? 9.000. 9.000 kali 3 27.000. tambah parkir 29.000. 1.000-nya kemana? Beli cilok. Iya, 1.000-nya hilang. Tanya penonton. 1.000-nya kemana? Parkir kan 2.000. Oh kan nggak ada yang jawab. Kan. Parkirnya 2.000. Satu orang 9.000. Parkir 2.000. 27.000, 3. 2.000, 29.000. Kan uangnya 30.000 awalnya. 1.000-nya kemana? Nah, nggak ada yang jawab. Nggak bisa. Tanya Ihsan coba. Oh, diambil tuyul, diambil tuyul. Ini tuyul. Nah ini. Oke. Tanya Ihsan. Kita Ya, lihat. Ihsan. Kenapa begitu Ihsan? Karena Kela. Ini pertanyaan jebakan ini, tahu. Tapi di mana ya? 30, 10. kan 10.000 masing-masing nih. Mm-mm. Balikin 5.000. Karena susah kasih 1.000 dong. Sisanya 2.000 buat parkir. Berarti satu orang keluar berapa? 9.000 dong. 9 gitu. 9.000 kali 3 27. Tambah 2.000 29. 1.000-nya kemana, San? Mas udah ikhlasin aja, Mas. Daripada jadi masalah, Mas. Ihsan gara-gara ini nggak kuliah loh nanti. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi emang kemana sih, Mas, 1.000-nya, Mas? Kemana 1.000-nya? Kemana sih, Mas? Mas, serius kemana sih?
Udah? Nyerah? Nyerah. Nyerah? Nyerah. Ini bodoh Emang pada. kemana 1000-nya? Saya bohongin kamu semua. Kok bohong? 27.000 itu 25.000 pizza. 2.000 parkir. Udah selesai di situ. Satu orang keluar berapa? 9.000. Kali 3 berapa? 27.000. 27 itu apa aja? Pizza 25, Sama parkir 2.000. Iya. Kenapa lu tambah parkir lagi 2.000? Oh iya bener, tadi aja pelongo-pelongo. Luar biasa. Oh gitu. Oke. Saya punya pertanyaan buat Oke, Isa. kita undang bintang tamu berikutnya. Saya punya. Ini adalah seorang guru. Dia Nggak ini percaya. mengajar di daerah perbatasan dan dia hanya mengajar sendiri, buka sekolah sendiri, ngajar sendirian. Loh, luar biasa kan? Ya. Langsung aja. Kamu nggak usah nanya udah. Nggak. Belajar lompat dulu. Kita lihat dulu seperti apa itu adalah Ibu Marsiani. Silakan. Ibu Marsiani, seorang guru yang mengabdikan ilmunya mengajar di SD Filial 09 Sei Fatimah di Desa Sekaduyantaka, Kecamatan Semanggaris, Nunukan, Kalimantan Timur. Di wilayah yang merupakan perbatasan antara wilayah Indonesia dengan Malaysia ini, Ibu Marsiani memberi pelajaran pada semua murid dari kelas 1 sampai kelas 6 SD seorang diri. Rasa lelah mengajar banyak murid seorang diri mungkin tak dapat tergambarkan. Namun kebanggaan jika melihat murid yang dididik berhasil menjadi perasaan yang tak terbayarkan. Langsung aja kita undang, ini adalah Ibu Marsiani. Berdiri deh. Nak, berdiri. Halo, Halo Ibu. Ya, apa kabar Ibu Marsiani? Silakan. Oke. Bu Marsiani, ada orang 3. Nah udah orang 3 lagi. Kita cek kalau Bu Siap. Guru gimana Ini bisa Bu- jawab Bu nggak? Marsiani ngajar sendirian waktu itu. Ngajar sendirian dari kelas berapa, Bu? Kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 6 Iya. di satu sekolah. Iya, di satu Sendirian sekolah. ngajar. Sendiri, Pak. Kok bisa gitu? Ya, karena enggak ada guru yang mau mengajar di situ ya, jadi saya sendiri. Karena nggak ada guru yang mau ngajar di sana. Iya. Kenapa nggak ada yang mau ngajar di sana? Karena daerahnya terpencil, semuanya susah dijangkau. Susah dijangkau. Iya. Kenapa Ibu mau? Karena kebetulan tuh tinggalnya di situ juga, jadi ya karena banyak anak-anak yang usianya sekolah terus tidak bisa menggapai pendidikan, ya saya turun tangan lah Pak mengajar. Jadi Ibu ngajar sendirian Iya, dari kelas 1 sampai kelas 6. iya Pak. Itu berapa muridnya? Dikit tapi katanya ya. Sekitar 42. 42. Iya. 42 orang. Gimana baginya kelas 1 sampai kelas 6 ngajarnya kan beda-beda. Situ kan ruangannya dulu masih tidak ada batas Pak, cuma ada batas papan tulis. Jadi satu sebelah papan tulis tuh 2 kelas, 1 sama 2, terus 3 sama 4, 5 sama 6. Oh jadi digabung. Iya, digabung. Anda ngajar di papan tulis, anaknya gabung dengerin. Kalau yang kelas Iya. 1 kelas 1 diomongin, kelas 2. Iya. Wah luar biasa ya. Tapi anak-anak di sana gimana? Mereka tuh semangat belajar kah? Pingin belajar? Iya, semangat belajarnya tuh tinggi. Walaupun hujan tetap datang. Basah, terus pergi sekolah tuh dengan ada yang tidak pakai sepatu, bajunya tidak seragam, tapi tetap turun sekolah Pak. Oke. Ini adalah guru perbatasan yang kerap terlupakan. Sambil gendong anak itu, Bu? Bukan. Oh, Itu ada fotonya. itu ada fotonya tadi. Bukan ini, bukan ini. Nah, yang ini aja. Nah, ini di daerah mana sih kalau boleh tahu supaya Oh, ini daerah Sekuduyantaka. Daerah perbatasan Pak, langsung dengan Malaysia. perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Bukan? Malaysia dan Indonesia? Ya, Oke. Dan tidak ada guru di sana ya? iya Pak. Tidak ada guru di sana. Oke. Ini apa tidak pernah minta ke pemerintah setempat itu? Pernah sih minta Pak, tapi belum ada respon. Sejak
baru aja Pak, 2014. 2014. Oke. Ini menarik nih karena wajib belajar itu kan 9 tahun ya sekarang ya. Wajib belajar 9 tahun tapi gurunya tidak ada. Sama seperti tadi bilang bahwa harusnya undang-undangnya ada untuk yang itu tapi fasilitasnya yang tidak ada ya. Oke. Ini anak-anak kalau ke sekolah dari sana jauh jaraknya dari rumah? Jauh, ada yang 6 kilo, ada yang 4 kilo. Semuanya jauh Pak dari sekolah. Masuk sekolahnya jam berapa, Bu? Setengah 8, jam 7.30. Jam 7.30. Berarti mereka jalan kaki atau? Ada yang jalan kaki, terus kalau ada dapat tumpangan truk ya ikut truk. Oke. Ibu di sana dibayar? Pertamanya sih swadaya, tapi sekarang ya honor. Pertamanya swadaya. Ya. Oke. Nah, ibu nggak waktu itu nggak ngumpulin teman-teman buat bantu ngajar gitu. Kenapa harus sendirian? Kan banyak orang di sana katanya. Iya, nggak ada yang mau juga Pak. Maunya kalau mengajar gitu yang ditanya pertama gajinya berapa. Ibu kenapa sedih ngomongnya? Terharu. Karena kesian anak-anak itu? Ya begitulah Pak, karena kesian. Dan kok Anda bisa bertahan dengan keadaan seperti itu sendirian ketika yang lain mengatakan nggak mau? Iya mau gimana lagi Pak, kalau nggak bertani ya nggak sekolah lagi anak-anak. Kok Anda peduli? Karena pendidikan itu penting Pak bagi anak-anak. Nah, Anda nggak menjelaskan itu ke orang-orang sekitar sana untuk bantu Anda? Ya dijelaskan juga nggak peduli juga Pak sih. Artinya itu dari sekolah dari awal sampai pulang Anda sendirian? Iya Bener? kadang. Tadinya terus sekarang? Sekarang sih ada pamtas yang bertugas di perbatasan tuh setiap pergantian ada yang mengajar Sejak? sejak 2011 sampai sekarang Pak. Tadinya berapa lama Anda sendirian tuh? Dari 2006 sampai 2011. Itu Dari sendiri. 2006 sampai 2011 Anda ngajar sendirian? Iya. Wow. Dan anak-anak itu ada yang sudah keluar terus lanjutin sekolah? Yang pertama tuh masih di kelas 2 SMA. Masih di kelas 2 SMA? Iya. Oke, kesulitannya apa ngajar di sana tuh? Kesulitannya ya dari satu kelas ke kelas lain yang lain tuh sulit lah Pak kalau mau dipikirkan. Di TV itu lihat di ini. Terus buku-bukunya masih banyak yang kurang. Buku-bukunya masih banyak yang kurang juga. Jadi fasilitasnya masih tidak ada sebenarnya. Kalau sekolahnya sendiri mendukung? Kalau sekolahnya sekarang sih ada bangunan yang baru dibuat di tahun 2014. Belum selesai juga Pak. Belum selesai juga. Oke. Iya, Mas, di sini di bangku penonton ada kepala desa hadir, Bapak Putra ya? Oh, Bapak Putra. Saya nyari ke situ, Bapak. Bisa dikasih mic-nya, ya. Iya. Oh, Tante Ines paling Ya. depan. Selamat malam, Bapak Putra. Putra Sinarjaya. Putra Sinarjaya, kayak merek buku ya? Ya. Ya. Ini Pak, Ya. ada 3 orang punya 10.000. Udah itu lewat tadi. Penasaran Mas, penasaran. Namanya Gimana? kakak Bu ya. Ya. Gimana Pak pendapat Bapak tentang pengabdian Ibu Marsiani ini? Saya sangat senang sekali. Jadi perjuangannya Ibu ini itu soal kedua di wilayah Desa Segolentaka di Kecamatan Semengaris di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Saya juga sebagai pejuang di sana untuk memperjuangkan anak bangsa kita yang ada di perbatasan. Karena anak-anak kita memang lama di sana, banyak yang terlantar. Sehingga kita sekolahkan secara swadaya. Ya gurunya yang namanya Pak Aswin. Ya begitu juga perjuangan seperti Ibu Marsiani tadi. Mulai kelas 1 sampai kelas 6. Sekarang mengajar lagi SMP secara swadaya lagi. Nah, kehadiran saya di sini
mudah-mudahan dinas-dinas yang terkait melihat, mudah-mudahan melalui hitam putih ini bisa dinas yang terkait memerhatikan anak bangsa kita yang ada di perbatasan. Sekarang sudah sekolah 11 bulan SMP sudah naik kelas, belum terdaftar. Jadi bagaimana kasihan nasibnya nanti setelah sudah mau ujian, mau butuh jasa, tidak bisa mendapatkan karena tidak terdaftar. Kenapa hanya ada satu guru yang mengajar? Kemana orang-orang yang ada di desa tersebut? Maksud saya Bapak sebagai kepala desa, kemana masyarakat di sana? Kenapa mereka tidak saling membantu untuk mengajar? Bapak ikut ngajar juga tidak Pak? Siap, saya hanya membantu mencari guru-gurunya atau menyampaikan kepada warga di sana. Jadi kalau di SD 004 sekarang sudah dibangun permanen, itu guru-gurunya sudah cukup. Tetapi gurunya di sana kebanyakan honor. Karena kalau PNS itu baru seminggu 2 minggu alasannya sudah digigit nyamuk lah apalah, minta pindah. Jadi yang kebanyakan di sana yang bertahan mengajar ya seperti Ibu Marsiani yang betul-betul warga menetap di sana. Berarti warga lain tidak ada yang peduli? Kalau warga, khusus warga di inilah, di warga desa Segodentaka sangat memerhatikan itu karena kalau orang di luar itu ya yang mungkin ada kesibukan yang di luar. Ya artinya warga sendirinya tidak peduli? Kalau di Kenduangan sangat memperduli, bahkan orang-orang tua siswa ikut membantu biaya-biaya transportasinya kepada guru-gurunya yang ada di sana. Oh, tapi tidak bantu ngajar ya? Siap, tidak membantu. Oke, Tapi baik. di sana juga ada pantas yang cukup membantu juga. Setiap pergantian juga ikut membantu. Oke baik, terima kasih banyak Pak. Nah itu Bu Marsiani, tadi saya tanya sama Anda kan memang itu kenapa mereka memang banyak yang tahu kan masalah ini di sana. Apakah tidak ada satupun orang yang pada saat dari 2006 itu anak-anaknya belajar, kan banyak juga yang pintar-pintar untuk membantu Anda. Kenapa tidak maunya, kenapa? Nggak peduli? Memang tidak mau juga Pak. Tidak peduli, tidak mau juga. Tidak peduli dan tidak mau juga? Iya. Oke. Keadaan sekarang seperti apa kalau sekarang? Kalau sekarang di tempat saya mengajar tuh di SD 009, filial dari SD 009, itu honornya ada 3, PNS-nya ada 1. Jadi sudah lumayan? Ya sudah lumayan. Oke, harapan Ibu? Harapan saya semoga kedepannya lebih baik lagi. Jadi supaya ada pengajar-pengajar untuk datang ya. Oke baik. Saya potong dulu kalau gitu. Jangan mana-mana. Kita lanjut lagi sama satu ini. Tetap di Hitam Putih.